Tas orang. Aku ragu nanti. Sudah? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, pastikan di samping kiri kanan bersih ya. Iya, Bapak. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada ketua kelas mohon dipimpin doanya. Agar belajar kita juga ke Allah, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir nanti dia kelas ini. Iya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Diharapkan kepada anak semua untuk berdiri sejenak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, untuk anak-anak boleh dibolehkan untuk duduk kembali. Iya, Pak. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu barisan dan deret. Nah, sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian semua. Ada yang tahu apa itu barisan dan apa itu deret? Bentar ya, Pak. Barisan itu Garis lurus, Pak. Bentar. Yang cepat ya. Ada yang lain? barisan itu kayak jangan yang berbaris sama. Bang. Silakan. Barisan adalah susunan bilangan yang diurutkan secara terus-menerus, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan dari suku-suku pada barisan
kita akan menonton video pembelajaran ya. Diperhatikan baik-baik. Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vika Yuniar Manurung. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu susunan atau barisan bilangan yang memiliki selisih yang tetap atau konstan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya atau antara suku yang berurutan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan mengenal beberapa istilah, yaitu yang pertama suku atau dinotasikan dengan UN. Suku adalah bilangan yang menyusun barisan aritmatika tersebut. Yang kedua, suku pertama atau yang dinotasikan dengan A. Suku pertama merupakan suatu bilangan pada urutan pertama dari barisan tersebut. Yang ketiga yaitu beda yang dinotasikan dengan B. Beda merupakan selisih antara dua suku yang berurutan pada suatu barisan. Contohnya yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Di mana 3 sebagai U1 atau suku ke-1, 6 sebagai U2 atau suku kedua, 9 sebagai U3 atau suku ketiga, 12 dan 15 sebagai suku keempat dan suku kelima. Di mana 3 sebagai suku ke-1 dapat kita sebut juga sebagai suku pertama atau A. Dari contoh sebelumnya, kita dapat menentukan rumus untuk menghitung barisan aritmatika, di mana rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Kemudian di sini ada contoh soal. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Penyelesaiannya, yang pertama, kita tuliskan diketahui, di mana yang diketahui yaitu suku pertamanya atau A adalah 2. Kemudian kita lihat bedanya, atau selisih antara suku pertama dan suku kedua. Di situ dapat kita ketahui bahwa bedanya atau B sama dengan 3. Kemudian yang ditanya yaitu suku ke-10 atau U10. Maka kita substitusikan ke rumus, di mana rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka U10 sama dengan A-nya kita masukkan yaitu 2, ditambah N dikurang 1, N-nya itu 10, maka 10 dikurang 1 dikali B atau beda, bedanya itu adalah 3. Kemudian U10 sama dengan 2 ditambah 10 dikurang 1 hasilnya 9 dikali 3. Maka U10 sama dengan 2 ditambah 9 kali 3 adalah 27. Maka U10 sama dengan 2 ditambah 27 sama dengan 29. Jadi suku ke-10 dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah 29. Selanjutnya yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan aritmatika dan dinotasikan dengan SN. Contohnya yaitu terdapat barisan aritmatika sebagai berikut: 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian, tentukanlah deret aritmatika dari barisan tersebut. Maka, kita jumlahkan 3 ditambah 6, ditambah 9, ditambah 12, ditambah dan seterusnya. Dari penjumlahan ini, kita dapat menentukan bentuk umumnya, yaitu A ditambah A ditambah B, ditambah A ditambah 2B, ditambah A ditambah 3B, ditambah dan seterusnya. Nah, dari contoh di samping dapat kita tentukan rumus untuk mencari deret dari suatu barisan aritmatika. Nah, di sini terdapat 3 rumus yang berbeda untuk tujuan yang sama atau untuk mencari deret dari suatu barisan. Di mana rumus yang pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN.
Untuk yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah N kurang 1 kali B. Dan yang ketiga yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu min 15, min 10, min 5, dan seterusnya. Tentukan deret suku ketujuh dari barisan tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui yaitu A atau suku pertama. Suku pertamanya yaitu min 15. Kemudian, yang diketahui lagi yaitu B atau bedanya. Beda antara suku pertama dan suku kedua adalah 5. Kemudian yang ditanya adalah deret suku ketujuh atau S7. Maka kita substitusikan ke rumus, di mana N kita substitusikan menjadi 7, A kita substitusikan menjadi min 15, dan B kita substitusikan menjadi 5. Sehingga Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B, menjadi S7 sama dengan 7 per 2 dikali 2 dikali min 15 ditambah 7 dikurang 1 dikali 5. Maka S7 sama dengan 7 per 2 dikali min 30 ditambah 6 dikali 5. Maka S7 sama dengan 7 per 2 dikali min 30 ditambah hasil dari 6 kali 5 adalah 30, sehingga S7 sama dengan 7 per 2 dikali min 30 ditambah 30 hasilnya 0, maka S7 sama dengan 0. Jadi, deret suku ketujuh dari barisan min 15. Oke, baik. Hari ini yaitu materi kita barisan dan deret. Ada yang tahu apa pengertian barisan dan deret? Barisan, pengertian dari barisan. Baris Pak, baris. Nomor itu, nomor rumah. Ya, Pak, ada yang lain? Pak, undangan yang disusun ke
Kalau N, suku yang dicari Pak. ya, tepuk tangan buat Ahmad. Kalau B, Sisi Pak. Beda. tepuk tangan buat kita semua. Nah, misalkan ada soal nih, ditanya suku yang mana tadi? Suku. Bagaimana cara mencari? Ada yang tahu? Sama itu Pak. Ada yang bisa mencari? Ya Pak. Oke, semua. Ya Pak. Benar sekali. Tepuk tangan buat Ahmad. Nah, sekarang Bapak mau bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ada yang punya usulan bagaimana kita bagi kelompoknya? Untuk absennya Pak. Belum bisa. Kelompok. Pelajaran tadi. Iya, kayak pelajaran sebelumnya ya Pak, tapi nggak ada Nah, sekarang Bapak punya soal nih, yaitu sebuah perusahaan memproduksi 100 unit produk pada bulan pertama, 150 unit pada bulan kedua, dan 150 unit pada bulan ketiga. Jika pada produksi ini berlanjut, berapakah unit produk yang akan diproduksi pada bulan kelima? Kelompok yang sudah bisa menjawab boleh maju ke depan. Pak. Boleh? Oh, ini lagi Pak. Ya Pak. Tepuk tangan buat Ahmad. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak senang dengan kalian semua. Mudah-mudahan semangat. Kalian akan semangat dalam pelajaran selanjutnya. Dari Bapak, sekian. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Kali ini 8 hampir 9 menit Pak. Di sini alhamdulillah ibu senang. Itu tuh jangan lupa kirim yang tadi biar teman-teman bisa lihat. Hari ini sekarang wajib. Kayak hari tadi. Oh, satu lagi. Jangan kalau tadi bukan beda ibu bilang apresiasi dengan
Sultan dan Aulia Rumi. Dan kelompok yang ketiga Muhammadiyah, Tiara dan Sultan. Oke, silakan. Ibaratkan sudah ada lembaran dan KPD-nya. Jadi di dalam KPD tersebut di halaman yang kedua ada nama kelompok, isi nama kelompok. Ada yang bisa bantu Bapak untuk bacakan pengertian soalnya? Saya Pak. Instruksi pengerjaan LKPD. 1. Bacalah soal dengan seksama. 2. Diskusi dengan teman kelompokmu. 3. Periksa kembali jawaban kelompok masing-masing. Nah, yaitu ada 3 poin tentang instruksi pengerjaan LKPD. Yang pertama, perhatikan soal itu dengan seksama. Yang kedua, nanti diskusikanlah dengan kelompok masing-masing tentang jawabannya. Yang ketiga, sebelum nanti Bapak suruh maju, sebelum menjelaskan jawabannya, periksa dulu apakah sudah benar atau belum. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, boleh mengerjakan. Bagaimana? Ada yang bisa? Bagaimana kelompok tiga? Ada yang bisa? Kelompok yang dua,
Sama semua jawabannya. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas ini, Bapak ada speaking. Oh, Tapi nanti kalau kalah bagaimana? Kalau ada yang salah, Bapak kemana? Di luar salah, suruh nyanyi Pak. Nyanyi Pak, oh Pak. Iya, suruh nyanyi biar bakat terpendamnya. Oh, ini Pak, selawat aja Pak. Ya, berpahala Pak. Selawat. Oke, nanti kalau Bapak bilang derajat, kalian ini ya, derajat kan sebenarnya besar kan? Tapi cuma ini kebalikannya. Kalau Bapak bilang sungguh, besar kebalikannya. Oke, jadi gini. Tapi nggak ada yang ikut Bapak, Bapak sadar membuat gerakan. Oke, gajah. Semut. Semut. Gajah. Nampaknya fokus semua ya. Berarti nggak ada lagi masalah. Oke, sekian dari Bapak. Bapak Beri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi udah speaking kan? Sekarang Bapak yang tanya-tanya dulu ya. Pelajaran hari ini. Jadi Dr. Hanu, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan Pak. Menyenangkan ya? Ya, menyenangkan. Menyenangkan terus belajar kelompok. Jadi kami sama-sama mengerti kalau nggak paham Pak. Yang ada yang kesulitan? Alhamdulillah. Ahmad, bagaimana hari ini? Menurut saya sih Pak sangat baik Pak. Tidak kali lagi belajar manfaat belajar. Ada yang sulit untuk pelajaran bahasa dan deret? Bagi tidak ada yang sulit. Tidak Pak. Nah, sekarang Bapak ingin tanya. Di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang barisan dan deret? Boleh dibuka HP-nya, mungkin cari di Jadi kesimpulan apa yang kita jelaskan tadi itu adalah barisan itu merupakan ukuran
Ya, dengan order tertentu dan bentuknya berurut. Misalnya 2, 4, 8 dan seterusnya. Sedangkan deret itu perjumlahan dari ini ya. Iya Pak, perjumlahan dari 8. Ya, benar sekali. Beri aktif untuk kita semua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ayo, Pak. Oke, aman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, tanpa kita berdoa untuk kepentingan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Cukup sekian dari Bapak untuk hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komen dulu